Setiap hari berlalu, Inggris kalah 3 atau 4 restoran selamanya. Jalan-jalan utama, yang pernah menjadi jiwa budaya negeri kabut, sekarang menjadi kosong kuburan dengan tanda sewa yang padat, tergantung di mana-mana. Mengapa bahkan ada rantai makan besar dan restoran independen yang sudah lama berdiri runtuh begitu cepat? Jawabannya adalah tidak hanya karena orang-orang mendapatkan lebih miskin. Kenyataannya, pelanggan masih memilikinya uang, tetapi mereka berpartisipasi dalam sebuah boikot diam-diam. Dengan tarif PPN sebesar 20%, salah satunya tertinggi di Eropa. Dan satu lagi, beban pajak bisnis sebesar 32.000. Setiap tahun pemilik restoran didorong masuk situasi yang mirip dengan domba yang menunggu disembelih. Industri restoran Inggris tidak hanya menghadapi kebangkrutan finansial, tetapi mereka juga runtuh dalam hal model bisnis. Dengan 20% bisnis, saat ini hanya menjadi perusahaan zombie, hampir tidak bisa bertahan hidup dari hutang. Apakah kita sedang menyaksikan akhir permanen dari era makan di luar di Britania Raya? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Tepat setelah ini, ada sebuah kebenaran yang mengejutkan. Setiap 24 jam yang berlalu, peta kuliner Inggris kehilangan 3,4 perusahaan secara permanen. Itu bukan hanya angka-angka yang tidak berjiwa dari laporan keuangan pemerintah. Itu 3,4 mimpi terhenti, puluhan karyawan kehilangan pekerjaan dan kenangan komunitas terhapus. Pada Maret 2026, terdapat lebih dari 176.000 bisnis yang berjuang dalam suatu ekosistem yang telah retak sampai ke intinya. Mereka secara mengejek disebut perusahaan zombie. Restoran ini masih menyala, pelayan masih berdiri di sana, tapi jantung finansial mereka telah berhenti berdetak sejak lama. Tingkat bisnis dengan neraca negatif telah melonjak menjadi 21%. Mereka tidak benar-benar ada dalam bisnis makanan. Mungkin mereka ada dalam usaha menunda keruntuhan dengan menumpuk hutang. Sebuah bom waktu senilai 2,6 miliar pound terletak di bawah meja makan yang kosong. Lihatlah paradoks ini. Industri layanan yang awalnya diciptakan untuk membawa kegembiraan, kini menempati peringkat ketiga negara untuk tingkat kebangkrutan, hanya tertinggal dari konstruksi dan retail. Segmen restoran sendiri sudah menyaksikan peningkatan keruntuhan sebesar 19% hanya dalam 1 tahun anggaran. Mengapa? Itu bukan karena chef tiba-tiba lupa cara memasak juga, bukan karena pengunjung sudah kenyang, tapi karena nilai sebuah makanan sekarang telah dilubangi. Mungkin di Inggris saat ini, menjalankan restoran yang sukses tampaknya lebih sulit daripada menjelaskan kepada seorang politisi bahwa Anda tidak bisa memerah susu sapi yang sudah lama kelaparan. Pernahkah Anda bertanya-tanya ketika sebuah restoran tua tutup? Apa yang kita kehilangan adalah menu atau bagian dari jiwa seluruh generasi? Apakah ini pemusnahan yang kejam agar pasar bisa berkembang, atau lonceng kematian budaya jalanan yang pernah kita banggakan? Bagaimana menurutmu? Tinggalkan komentar di bawah tentang restoran familiar milikmu yang menghilang. Tetapi, jika Anda yakin bahwa tidak adanya pelanggan hanya karena dompet mereka semakin kurus, mungkin kita juga semakin salah. Kita perlu melihat lebih dalam ke tempat lain. Kantong, tempat pemerintah diam-diam mengeluarkan isi perut. Setiap piring makanan, Anda memiliki kantong pemerintah. Mari kita selidiki untuk mengidentifikasi pelaku yang diam. Bisakah Anda menebak siapa orang itu? Itu benar. Ini adalah sistem perpajakan yang sedang mengubah industri layanan pelanggan di Inggris menjadi sapi perah yang dikuras sampai tidak berdarah. Lihat angka-angka ini, PPN untuk layanan makanan di Inggris duduk dengan nyaman di 20%. Mari kita membuat perbandingan kecil. Di Italia, angka ini 10%. Di Irlandia, yaitu 9%. Tampaknya begitu. Anda melangkah melintasi perbatasan Inggris sepiring makanan. Anda tiba-tiba menjadi 2 kali lebih berdosa di mata otoritas pajak. Kombinasi dari PPN
dan berbagai biaya perizinan telah menciptakan sangkar emas yang mengetat di sekitar keuntungan pemilik restoran. Apakah Anda ingat paket dukungan yang mengurangi pajak bisnis sebesar 75% selama pandemi? Itu telah dikurangi menjadi 40% pada akhir tahun 2025. Apa konsekuensinya? Bisnis harus membayar tambahan 215 juta pound pajak dalam semalam. Untuk restoran kasual, itu tambahan beban, minimal 1.800 pound per tahun. Dan untuk lokasi prima, angka itu meroket menjadi 32.000 pound. Perakiraan untuk 3 tahun ke depan menunjukkan bahwa total pajak bisnis bisa melonjak 115%. Ini bukan penyesuaian, ini adalah sebuah pembantaian finansial. Koki ternama Jason Atherton mengatakan sesuatu yang sangat benar. Tanpa keuntungan dari restorannya di Dubai atau St. Moritz untuk mendukung mereka, pendiriannya di Inggris tidak akan bisa bertahan. Dia berbagi lebih lanjut, ada restorannya yang kehilangan uang. Ironisnya, sementara pemerintah menyerukan pertumbuhan ekonomi mereka, memaksakan hambatan finansial tertinggi pada industri yang menciptakan pekerjaan terbanyak. Mereka tidak hanya mengenakan pajak pada pendapatan, mereka membebani harapan investasi kembali dan keinginan untuk mempertahankan budaya pemilik yang penuh gairah. Menghadapi ini, pemiliknya hanya punya 2 pilihan: menaikkan harga dan mengawasi pelanggan menolak, atau menjaga harga tetap stabil dan menyaksikan restoran mereka bangkrut. Anda lihat, pemilik bisnis sekarang merasa seperti domba yang menunggu untuk disembelih oleh kebijakan. Apakah adil jika sepiring makanan untuk orang Inggris harus menanggung beban pajak 2 kali lipat dari negara-negara tetangga di Eropa? Mengapa pemerintah memilih memakan benih alih-alih memelihara taman kuliner yang layu? Tapi pajak hanyalah beban eksternal. Saat kita melangkah ke dalam dapur, ada krisis lain yang diam brutal dan langsung mulai menghilangkan jiwa dari masakan yang pernah kita cintai. Bayangkan, Anda melangkah ke dalam restoran mewah, mengharapkan keterampilan indah dari koki berpengalaman. Namun apa kenyataan di balik pintu tersebut? Kekosongan yang mengerikan pasca Brexit, sekitar 120.000 pekerja terampil telah menghilang dari industri jasa Inggris. Tangan terampil yang pernah memberi jiwa pada hidangan sekarang digantikan oleh kebingungan atau microwave. Mengapa pemilik restoran tidak mempekerjakan lebih banyak staf? Jawabannya terletak pada dompet. Sejak April 2025, upah layak nasional telah meroket menjadi 12,201 per jam, dan itu tidak akan berhenti di sana. Diperkirakan mencapai 12,71 tahun ini dan hampir 13,20 tahun depan. Bisakah kamu mempercayainya? Kelompok pekerja muda berusia 18 hingga 20 tahun saja menerima rekor kenaikan gaji sebesar 16,4%. Industri perhotelan sedang berjuang di bawah beban tambahan 1,4 miliar, semata-mata untuk kenaikan upah minimum. Selain itu, peningkatan asuransi nasional telah menambahkan beban besar di kepala setiap karyawan penuh waktu setiap tahunnya. Hasilnya, 64% bisnis berencana untuk mengurangi stafnya agar bisa bertahan hidup hari demi hari. Di Inggris sekarang, menemukan koki yang baik mungkin lebih sulit daripada menemukan politisi yang bersedia mengakui bahwa Brexit sulit untuk dicerna. Dan tentu saja, ketika tidak ada lagi koki dan tidak ada lagi uang untuk membayar gaji, restoran terpaksa melakukan industrialisasi. Apakah Anda pikir Anda sedang makan pai panggang atau sup yang baru dimasak? Mungkin Anda salah, bahkan nama-nama terkenal seperti Gordon Ramsay diketahui menggunakan makanan dari pusat dapur eksternal. Makanan dikemas dalam kantong plastik, diantar ke restoran, dan dipanaskan kembali. Kami membayar untuk keterampilan terbaik, tapi menerima produk dari industri oven. Sebuah restoran tanpa koki yang terampil mungkin tidak ada bedanya dengan orkestra simfoni tampil dengan rekaman. Itu benar-benar kehilangan ritme, transendensi, dan inti dari memasak. Bagaimana perasaan Anda mengetahui bahwa Anda membayar untuk seni memasak? Tapi pada kenyataannya,
Anda membayar untuk pemanasan ulang makanan kemasan. Apakah kenyamanan instan dan biaya rendah secara permanen menghapus keterampilan kuliner tradisional yang nenek moyang kita susah payah lestarikan? Silakan berbagi dengan saya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa hidangan yang Anda pesan rasanya seperti makanan beku? Tapi saat dapur tradisional secara bertahap menjadi dingin karena kekurangan orang dan kebakaran sebuah kerajaan, baru diam-diam bangkit dari bayangan kawasan industri yang suram. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa ribuan restoran tutup dan meja-meja makan di luar sana begitu sunyi, sementara semua pengunjung yang biasa duduk di sana telah pergi? Mereka tidak berhenti makan sama sekali. Hanya saja uang mereka diam-diam bergeser ke ruang yang saya sebut zona gelap dari industri makanan. Selamat datang di era pesaing yang tak terlihat. Dapur gelap juga dikenal sebagai dapur hantu. Di Inggris saat ini, untuk setiap 7 pengiriman makanan, 1 di antaranya adalah dapur hantu. Mereka tidak memiliki tanda yang mencolok, pelayan yang anggun, dan tentu saja tidak ada jendela kaca menghadap jalan raya. Sebaliknya, mereka bersembunyi di wadah kontainer atau gudang-gudang suram di pinggiran kota. Mengapa mereka bisa bangkit begitu kuat? Karena memang mereka mesin pencetak uang terbaik. Sementara Anda harus merogoh kocek antara 450 kubido dan 750 kubit untuk membuka restoran tradisional. Sebuah dapur hantu hanya membutuhkan sekitar 7.500 nakt untuk memulai biaya sewa berkurang hingga 70%, dan biaya tenaga kerja berkurang 40% karena tidak diperlukan pelayan. Dengan keunggulan biaya yang sangat besar, mereka dengan mudah menggunakan algoritma untuk menghancurkan restoran tradisional di aplikasi seperti Deliveroo atau Uber Eats. Tapi harga yang sebenarnya harus kita bayar tidak ada dalam tagihan. Kenyamanan teknologi semakin mengubah makanan keluarga menjadi transaksi logistik yang dingin. Masakan yang pada mulanya sebuah hubungan antar manusia sekarang hanya menjadi kantong plastik yang dikirimkan ke ambang pintu. Belum lagi karena kekurangan pengawasan langsung. Banyak ahli memperingatkan tentang jumlah garam, gula, dan lemak yang berlebihan di industri tersebut. Dapur gelap seperti bayangan. Mereka tidak memiliki bentuk fisik di jalanan, tapi mereka diam-diam melahap cahaya dan jiwa tradisional dari ruang komunitas. Restoran tradisional tidak lagi bersaing satu sama lain melalui rasa. Mereka sekarang berjuang melawan baris kode dan dapur tanpa jiwa. Di antara dinginnya kenyamanan aplikasi dan hangatnya jiwa ruang komunitas. Sisi mana yang sebenarnya akan kamu pilih ketika harga yang harus dibayar adalah hilangnya budaya lokal? Sebuah masyarakat di mana orang hanya terhubung satu sama lain melalui tas pengiriman. Apa yang tersisa dalam budaya komunikasi kita? Beritahu aku, kapan terakhir kali kamu benar-benar berjalan ke restoran dan mengobrol dengan pemiliknya? Atau apakah Anda juga lambat laun sudah terbiasa dengan keheningan dari pengemudi pengiriman? Kami telah membicarakan tentang beban pajak dan hilangnya koki. Tapi ada sesuatu yang lebih langsung, lebih menyakitkan, yang Anda dan saya sama-sama rasakan. Begitu kita memegang menu di tangan. Itulah perasaan seperti dicopet dengan cara yang artistik. Selamat datang di dunia penyusutan atau shrinkflation. Anda memesan burger, tampilannya sama, namun kenyataannya sudah dipangkas sebesar 10 hingga 20%. Apa hasilnya? Anda menyelesaikan makan dengan diam-diam masih sedikit lapar. Padahal tagihan yang baru saja Anda bayarkan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Tahun lalu, harga menu di Inggris meningkat rata-rata 8% hingga 11%. Namun, harga bukanlah satu-satunya hal yang membuat orang marah. Hampir 80% pengunjung berbagi pendapat yang sama. Harga terus meroket, sementara kualitas menurun dalam arah yang berlawanan. Jangan lupa, mari kita bicara tentang biaya tersembunyi, sesuatu yang para ahli sebut sebagai drip pricing.
Anda melihat harga yang menarik di papan nama, tetapi ketika tiba waktunya membayar, muncul sederet biaya tak terduga. Biaya layanan default sebesar 12,9%, biaya energi, biaya administrasi. 46% masyarakat Inggris merasa sangat kesal dan tertekan oleh pemaksaan tip ini. Rasanya bersantap di Inggris saat ini lebih seperti terlibat dalam negosiasi kontrak rumit dengan syarat tersembunyi, daripada menikmati malam yang santai bersama orang terkasih. Bahkan keputusasaan restoran telah menyebabkan peraturan ekstrim. Biaya ketidakhadiran telah mencapai rekor 355 per orang di beberapa restoran di London. Kita semua memahami bahwa pelanggan yang tidak datang menyebabkan kerugian sebesar 17,5 miliar pound per tahun bagi industri. Tetapi bahkan ketika Anda mengenakan denda 30 di restoran kasual, kamu secara tidak sengaja membangun tembok yang memisahkan pengunjung 65%. Pengunjung hari ini menentang biaya layanan default, sebuah tanda pelanggaran kepercayaan yang mendalam. Boikot diam-diam ini tidak terjadi karena orang tidak punya uang, tapi karena mereka tidak lagi menganggapnya berharga. Mengapa pengalaman yang seharusnya membawa kegembiraan dan koneksi berubah menjadi perhitungan teliti, penuh tekanan dan kecurigaan? Menurut pendapat Anda, apakah restoran berusaha memaksimalkan keuntungan dengan segala cara untuk bertahan dari badai, atau memang secara tidak sengaja menggali kuburnya sendiri dan secara halus mengusir sisa terakhir pelanggan? Tapi tahukah Anda, dalam badai brutal ini tidak semua orang berbagi nasib yang sama. Polarisasi yang kejam sedang terjadi, yang di tengah sedang terhapus memberi jalan bagi dua ekstrim yang sepenuhnya berlawanan. Pernahkah Anda merasakan bahwa pasar makan saat ini berubah menjadi jam pasir, di mana leher botolnya di tengah semakin mengencangkan, menghancurkan segalanya, dan hanya menyisakan dua kekosongan besar pada kedua ujung ekstrem? Itulah polarisasi brutal yang terjadi pada industri restoran Inggris. Industri layanan pelanggan kita sedang terbagi menjadi dua dunia yang terpisah. Satu sisi adalah kemewahan maksimal yang disediakan untuk 1%, dan sisi lainnya layanan murah terburu-buru untuk sisa masa. Namun disinilah letak paradoks yang membuat saya merenung. Apakah Anda percaya bahwa restoran berbintang Michelin memiliki tingkat penutupan 2 kali lipat dibanding perusahaan non-bintang di segmen yang sama? Mereka jatuh ke dalam perangkap yang saya sebut leverage operasi negatif. Untuk mempertahankan gelar bergengsi itu, mereka harus menghabiskan banyak uang untuk bahan premium, penelitian, dan kilauan peralatan perak. Hasilnya, harga menu meroket hingga tingkat yang tak terbayangkan, mengubah makanan menjadi keistimewaan mewah yang hanya sedikit orang mampu membelinya. Sementara itu, di zona perang kelas menengah, di mana keluarga berpenghasilan menengah biasanya sering datang, semuanya runtuh. Segmen santapan santai telah mengalami penurunan keuntungan sebesar 0,9% pada kuartal pertama tahun 2026. Restoran kelas menengah sedang ditinggalkan. Mereka tidak cukup mewah untuk menciptakan pengalaman sekali seumur hidup, tetapi juga tidak cukup murah untuk bersaing dengan rantai makanan cepat saji. Di Inggris saat ini, Anda dapat dengan mudah menemukan makan malam berlapis emas seharga 300 pound atau kotak ayam goreng terburu-buru seharga 5 pound. Tetapi menemukan makanan yang layak seharga 30 pound mungkin memerlukan mikroskop. Soalnya, 73% konsumen telah beralih ke tren pemesanan piring kecil hanya untuk menghemat pengeluaran. Selain itu, ada peningkatan penetrasi supermarket. Mereka menawarkan pengalaman bersantap di rumah hanya dengan 1/3 harga restoran, tanpa kompromi pada kualitas, mengambil hingga 40% dari kebiasaan pengunjung. Segmen kelas menengah sedang dihancurkan di tengah. Di satu sisi, tekanan biaya dari penawaran premium, dan di sisi lain, optimasi harga rendah yang kejam.
hilangnya restoran keluarga yang sudah lama berdiri. Bukan hanya hilangnya tempat makan, tapi hilangnya keanekaragaman masakan lokal. Kita bergerak menuju masa depan, di mana makan di luar menjadi sebuah perhitungan keputusan. Orang-orang makan lebih sedikit, tapi menuntut ruang indah untuk mengambil foto daripada menikmati rasa. Tahukah Anda tentang fenomena yang disebut Michelin Flight? Saat itulah pikiran paling cemerlang, koki paling terkenal, diam-diam meninggalkan Inggris. Mereka melarikan diri ke Dubai, Swasbo, atau Italia, tempat talenta mereka. Disambut dengan kebijakan pajak yang lebih lunak. Jason Atherton, seorang ikon kuliner, mengakui sebuah kebenaran yang pahit. Dia harus menggunakan keuntungan dari restoran luar negerinya untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang merugi di rumah. Saat kapten terbaik mulai melompat ke Skoci, kita tahu kapalnya sedang bermasalah. Perkiraan memperkirakan bahwa pada akhir tahun 2026, setidaknya 963 restoran lagi akan bergabung dalam daftar kebangkrutan. Namun, ada angka yang lebih mengkhawatirkan lagi. Lebih dari 100.000 perusahaan makanan saat ini terlambat untuk inspeksi kesehatan dan keselamatan. Kurangnya anggaran, kurangnya pengawasan kualitas personel sangat mengkhawatirkan menurun. Ini adalah bekas luka yang sulit dihapuskan dari kepercayaan kita sebagai pengunjung. Di Inggris saat ini, berharap pemerintah mengurangi pajak restoran tampaknya sama khayalannya dengan menunggu makanan Michelin dengan harga sekotak ayam goreng. Lantas, apa jalan keluar bagi mereka yang bertahan? Tampaknya pada tahun 2027, otomatisasi dan AI tidak lagi menjadi pilihan, tetapi suatu keharusan untuk bertahan hidup. AI akan mengelola inventaris agar tidak ada satu remah roti yang terbuang, dan robot akan menggantikan tugas manusia yang berulang untuk meringankan beban upah. Krisis ini bukan resesi yang bersifat sementara. Ini adalah pembentukan kembali yang lengkap dari industri perhotelan. Industri restoran Inggris saat ini seperti kapal yang berlubang di tengah lautan. Beberapa mencoba memperbaiki keadaan dengan teknologi. Yang lain sudah pergi. Tapi satu yang pasti, lautan di sekitar kita telah berubah selamanya. Hanya mereka yang berani mengubah model, berani transparan soal biaya, untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan, akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika Anda seorang pemilik restoran yang tertangkap dalam mata badai, maukah kamu memilih untuk tetap tinggal dan berjuang melestarikan warisan Anda? Atau maukah Anda mencari tanah baru yang lebih subur? Setelah semua yang kami analisis, maka Anda bersedia membayar sedikit ekstra untuk menjaga restoran favorit Anda, atau kesabaran Anda dengan sistem ini benar-benar habis. Masakan bukan sekadar kalori untuk mempertahankan hidup. Itu adalah budaya, itu adalah benang yang menghubungkan kita. Ketika sebuah restoran runtuh, sebagian dari jiwa Inggris pergi bersamanya. Kita bersama-sama telah mengupas lapisan-lapisan glamour untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Industri restoran Inggris tidak baru saja menghadapi resesi. Mereka mengalami pertumpahan darah yang brutal. Setiap restoran yang tutup, setiap tanda disewakan yang naik, bukan sekadar kesepakatan bisnis yang gagal. Itu adalah hilangnya ruang untuk komunikasi, runtuhnya budaya komunitas yang Anda dan saya habiskan seumur hidup untuk mengasuhnya. Lautan yang mengelilingi kapal keramah tamahan telah berubah selamanya. Itu gelombang pajak, teknologi, dan polarisasi sosial mendefinisikan ulang apa itu makan masakan, bagaimanapun juga bukanlah kalori untuk mempertahankan hidup. Itu adalah kisah si juru masak, kehangatan pelayan, dan tawa di sekitar meja makan. Saat kita menerima kenyamanan dingin dari kantong plastik pengiriman di depan pintu, atau kemewahan ekstrim dari orang super kaya, sepertinya kita juga kehilangan sebagian dari jiwa negeri kabut.
Sebagai pengunjung restoran, setelah semua analisis ini, apakah Anda bersedia membayar sedikit tambahan, menerima porsi yang lebih kecil untuk menyelamatkan restoran favorit Anda? Atau kesabaran Anda dengan sistem ini benar-benar habis? Silakan berbagi kisah dan pengalaman kehidupan nyata Anda di bagian komentar di bawah. Saya ingin mendengar perspektif dari mereka yang paling berpengalaman dengan masa makmur di jalan raya. Jika Anda merasa bahwa analisis dan angka ini memberikan perspektif baru, jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini dengan mereka yang juga peduli tentang masa depan Inggris. Tolong berlangganan saluran dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan investigasi mendalam, statistik mengejutkan, dan aspek tersembunyi lainnya dari kehidupan dan perekonomian yang ingin terus kita ungkap. Dukungan Anda adalah motivasi bagi kami untuk terus mencari kebenaran. Informasi penting, konten dalam video ini didasarkan pada laporan analisis ekonomi data publik dan penelitian industri untuk periode 2025 hingga 2026. Sudut pandang yang disajikan bersifat analitis, mendidik, dan berbagi perspektif pribadi tidak dimaksudkan untuk secara langsung menyerang individu atau merek tertentu. Pemirsa harus membuat penilaian dan keputusannya sendiri berdasarkan pengalaman dan keadaan pribadi mereka.